Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk kepada praktikum kedua ya, yang dimana ini adalah praktikum pengolahan sinyal digital. Pada praktikum ini ya terdapat 4 modul ya. Yang pertama itu pembangkitan sinyal, sampling dan aliasing, pembangkitan nada menggunakan MATLAB, dan yang terakhir itu operasi dasar sinyal. Oke, kita akan masuk kepada modul pertama untuk pembangkitan sinyal. Tetapi sebelum saya menjelaskan ya, kita di sini menggunakan MATLAB 2018. Ya, jadi MATLAB ini tentunya ada sedikit perbedaan codingan sesuai dengan perkembangannya. Jadi mungkin nantinya kita akan melihat ada perbedaan codingan yang akan tertampil pada MATLAB yang saya kerjakan dengan yang ada pada praktikum. Oke, eh, itu saja yang ingin saya katakan sebelum kita lanjut kepada pembahasannya. Oke, yang pertama di sini kita diminta untuk menjalankan ya untuk sinyal sinusoidal ini. Ya, apakah sesuai dengan uh, itu untuk grafik ini ya. Langsung saja kita jalankan. Ya, jika kita lihat ya ini sesuai ya. Nah, lalu di sini kita diminta untuk mengubah program itu dengan mengganti nilai frekuensinya dengan 6, 9, dan 12 ya. Lalu kita akan amati apa yang terjadi pada perubahannya. Ya, kita akan ubah dari sini ya, 6. Ya, kita lihat di sini. Kita akan coba semua ya. Um, 9 dan yang terakhir ini adalah 12 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari 3 percobaan yang telah kita lakukan, semakin tinggi nilai frekuensi uh, dari 6, 9, dan 12, maka semakin rapat gelombangnya yang dihasilkan. Itu karena bertambahnya jumlah getaran per detik. Nah, karena kita di sini kan cuma 1 detik dia. Nih. Jadi uh, pada kondisi ini, waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang penuh itu menjadi semakin singkat, yaitu jadi satu per frekuensi ya, frekuensinya ya seperti dalam ini, dalam 1 detik itu frekuensinya ada 12 ya. Ini yang terjadi jika kita mengganti frekuensinya di sini. Oke, lalu yang diminta yang kedua yaitu kita diminta untuk mengganti nilai amplitudonya dari 0,5, 2, hingga 3. Oke, tetapi kita coba ulangkan lagi frekuensi ketiga ya. Sesuai yang diminta tadi, kita diminta untuk mengubah amplitudenya dari 0,5, 2, dan 3. Ya, pindah dari 1 ya. 0, kita coba dari 0,5 terlebih dahulu. Ya, kita lihat di sini ini gelombangnya lebih pendek ya dari yang tadi ya. Yang tadi dia itu puncaknya itu ada di 1, tetapi ini sekarang di 0,5. Begitu juga di lembahnya ada di minus 0,5, padahal tadi ada di minus 1. Dan begitu juga dengan yang lain jika kita coba ya, mau itu 2, 3, ya itu akan menyesuaikan. Kalau 3 dia nanti puncaknya ada di 3, tapi kalau ini kita masukkan amplitude 2, ya puncaknya ada 2 dan lembahnya ada di minus 2. Kalau kita ganti jadi 3, ya puncak di 3 dan lembahnya di minus 3 ya. Itu adalah uh, perbedaannya. Jadi saat kita mengubah nilai amplitudenya itu, ini akan mempengaruhi tinggi rendahnya gelombang itu tanpa mengubah jumlah gelombang dalam 1 detik ya. Jadi gelombang itulah, jika kita mengganti amplitudenya ini ya, tinggi dan rendahnya gelombang itulah puncak dan lembah gelombang itu yang akan berubah nantinya. Oke, yang selanjutnya kita di sini diminta untuk uh, mengganti daripada nilai tetanya ini dari pi per 8, pi per 4, dan pi per 2. Oke.
kita akan coba ganti dari pi per 8. Nah, pi per 8 ini kita sudah lihat ya, gelombangnya itu bergeser sedikit ke kiri dia. Saat T sama dengan 0, nilai amplitude tidak lagi di 0, melainkan sudah mulai naik sedikit. Oke. Lalu diminta di sini pi per 4 ya. Pi per 4. Ya, di sini pergeseran ke kiri kan sudah semakin terlihat jelas ya daripada yang tadi. Dan juga titik awal pada T sama dengan 0 itu lebih tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Lalu pada pi per 2 ya, ini kan sudah kita lihat gelombangnya bergeser sejauh 1/4 siklus. Pada titik T sama dengan 0 itu gelombang langsung berada di puncak tertingginya, yaitu pada ini amplitudo 1. Nah, dalam matematika ini tentunya mengubah gelombang sinus menjadi gelombang kosinus. Ya, itu adalah khusus untuk pada sinyal sinusoidal. Oke, lalu gelombang kotak ya. Dimana di sini kita diminta untuk menjalankan program ini yang akan menghasilkan nantinya grafik ini, grafik kotak ya, gelombang kotak. Kita akan coba. Maaf ada kesalahan karena kita bukan menjalankan sinyal kotak tapi sinyal jamak sinusoidal ya. Salah kita. Oke, nah kita bisa lihat di sini ya, ini adalah tampilannya. Sama ya dengan yang ada di sini. Nah, lalu sini ada minta 3. Kita merubah frekuensinya, amplitudenya dan juga tetanya untuk melihat apa perubahan yang terjadi. Nah, yang pertama kita meminta untuk mengganti frekuensinya jadi 6, 9, 12. Oke, kita akan menggantinya. Ya, ini sebenarnya sama seperti tadi ya. Ini kan jadinya kalau kita ganti frekuensinya itu kan kita akan mengubah kerapatan gelombangnya. Jadi kalau ada 6, kalau kita ganti frekuensinya ya jadi 6 dia, dan juga kalau 9 ya kerapatan menjadi 9 dalam 1 detik. Ya, jadi kalau kita ganti frekuensi ini itu kerapatan gelombangnya dalam satu durasi waktu yang sama itu di mana itu nanti semakin besar frekuensi maka periodenya itu atau T sama dengan 1 per F atau frekuensi itu semakin kecil yang secara visual. Jadi membuat gelombang kotak menjadi terlihat lebih sempit secara horizontal, dan semakin tinggi nilainya maka semakin banyak siklus yang terjadi sehingga gelombang terlihat semakin rapat. Nah, ini kan kita sudah lihat pada frekuensi 6 Hz itu gelombangnya akan membentuk 6 siklus penuh. Jadi jarak puncaknya itu menjadi setengah kali lebih rapat dibandingkan saat frekuensi 3 tadi. Begitu juga dengan frekuensi yang lainnya, 9 dan 12. Jadi kalau 9 dia akan membentuk 9 siklus penuh. Kalau 12 dia akan membentuk 12 siklus penuh. Ya. Lalu diminta selanjutnya itu untuk kita mengganti amplitudonya 0,5, 2 dan 3. Ya, untuk ini sebenarnya sama juga ya. Tapi kita coba ya 0,5. Ya, kita lihat di sini. Jadi titik puncak itu ada di 0,5 dan lembahnya di minus 0,5 ya. Tapi kalau kita ganti nanti dia ke seperti yang diminta di sini ya, kedua dan 3 ya, puncaknya nanti ada di 2 dan lembahnya ada di minus 2 di saat posisi amplitudenya 2. Dan di saat kita mengganti amplitudenya itu 3 ya, puncaknya ada di 3 dan lembahnya di minus 3. Itu adalah perubahan yang terjadi apabila kita mengganti nilai amplitudenya. Lalu di sini kita diminta terakhir ya, untuk sinyal gelombang kotak ini itu kita mengubah program di atas itu dengan mengganti nilai tetanya ya di sini. Oke, kalau kita ganti
pi/8. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita mengubah nilai tetanya atau fase awal itu akan menyebabkan pergeseran horizontal pada gelombang. Jadi semakin besar nilai theta, semakin banyak bagian awal gelombang yang terpotong atau bergeser ke kiri nantinya. Nah, kalau pi/8 ini kan itu gelombang bergeser sedikit ke kiri. Jadi saat T sama dengan 0, grafik tidak lagi berada di awal garis datar puncak, melainkan sudah berjalan sedikit. Kita coba ke pi/4. Nah, pergeseran ke kiri itu semakin jelas. Jadi titik awal pada T sama dengan 0 itu berada di posisi yang lebih maju dibandingkan dengan pi/8 tadi. Kita coba di pi/2. Nah, ini adalah pergeseran yang sangat signifikan ya. Pada T sama dengan 0 ya, itu gelombang berada tepat di tengah-tengah durasi pada pulsa on atau puncak. Oke. Dan selanjutnya kita masuk kepada sinyal jamak ya. Oke. Nah, kita minta untuk konstruksi di sini yang nantinya akan menghasilkan sinyal seperti ini ya. Oh, maaf, ada kesan lagi ya. Nah, ini adalah bentuk gambarnya. Nah, sesuai ya sinyalnya. Jadi sini kita juga minta untuk mengganti untuk nilai FM-nya tetap 10. Lalu kita ganti FC-nya itu dari 10, 20, 40, 50 dan 60 ya. Oke. Jadi untuk FM tetap ya. Lalu kita ganti di sini. Kita coba dari 10 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan gelombangnya itu terlihat sangat lambat dan bentuk sinusnya itu terdistorsi berat. Itu karena frekuensi pembawa sama dengan frekuensi pesan. Jadi sulit untuk membedakan mana frekuensi pembawa dan mana yang pesan. Dan kalau kita lihat sini gelombangnya itu tampak lebar ya. Kalau pada saat kondisi 20 ya, itu gelombang mulai terlihat bersolasi lebih cepat, tapi efek modulasinya itu masih sangat kasar. Nah, pada kondisi ini itu akan terlihat bagian mana yang renggang dan bagian mana yang merapat secara jelas ya. Lalu kita coba pada posisi ke 40. Nah, ini gelombang terlihat paling lebar dan renggang ya, karena hanya ada 40 gelombang dalam 1 detik. Jadi setiap perubahan frekuensi itu terlihat sangat jelas dan agak kasar. Jarak antara bagian yang paling rapat dan paling renggang terlihat sangat kontras ya. Oke. Kita lanjut kepada 60 saja. Tadi 50 kita sudah lihat ya. Nah, pada 60 itu gelombang terlihat paling rapat dan sangat halus ya. Dengan 60 gelombang dalam 1 detik, grafik akan dipenuhi oleh banyak garis vertikal yang tipis. Nah, perubahan kerapatan gelombangnya terlihat sangat presisi dan detail, menyerupai tampilan sinyal radio FM yang sebenarnya pada alat ukur. Alat ukur yang masuk di sini adalah osiloskop. Ya. Lalu tugas kedua ya di sini yang C, kita diminta untuk mengubah programnya. Ya, F-nya tetap, FC-nya 50, tetapi M-nya yang kita ubah. Ya, ini yang kita ubah. Di sini adalah 50. Tapi karena cuma ada 2 ya. 2. Kita coba segi 2 karena sini memang ada 2, sebelum kita ganti ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu gelombangnya itu terlihat kontras paling tajam. Kalau kita bandingkan nanti dengan yang lain ya. Karena terjadi pergeseran frekuensi yang lebar. Bagian rapat itu menjadi sangat lebih rapat atau frekuensinya tinggi sekali. Dan bagian renggang itu menjadi sangat lebar atau frekuensinya rendah sekali. Oke, kita ganti ke 0,5. Nah, gelombangnya di sini kan terlihat hampir seragam dan stabil ya. Perubahan frekuensinya sangat tipis.
bagian yang rapat dan renggang hampir tidak terlihat bedanya. Ya, kalau secara sekilas kita melihat gelombang ini tampak seperti sinus biasa saja, ya. Oke, itu untuk khusus 0,5 ya. Coba kita ke ubah menjadi M1. Nah, pola rapat renggang ini mulai terlihat jelas dia. Jadi frekuensi pembawa mulai dipengaruhi secara nyata oleh sinyal pesan. Nah, pada kondisi ini akan terlihat bagian saat sinyal pesan berada di puncak dan di lembah. Lalu kita coba ke 1,5 ya. Nah, di 1,5 ini ada perbedaan, kerapatannya menjadi sangat kontras. Bagian yang rapat terlihat sangat padat dan bagian yang renggang terlihat sangat lebar ya. Jadi jarak antar puncak gelombang ini berubah secara signifikan. Oke. Itu khusus untuk sinyal jamak ya yang sudah kita buat. Nah, lalu sini ada sinyal jamak dari sinyal-sinyal sinusoida. Ya, sama seperti tadi kita diminta yang pertama itu untuk menjalankan ini. Oke. Ini tadi sebenarnya kita sudahinkan dari tadi ya, karena ada kesalahan tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah bentuk daripada sinyalnya jamak dari sinyal-sinyal sinusoida. Oke. Nah, lalu baik, selanjutnya ya di sini kita diminta untuk mengubah program di atas dengan menambah banyak gelombang sinus hingga 20 buah sinyal. Ya, tentunya dengan ketentuan itu amplitudenya dibagi dengan bilangan ganjil, sedangkan frekuensinya adalah bilangan ganjil. Oke, kita akan langsung jalankan ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi hasil dari gelombang ini ya itu adalah gelombang yang berbentuk sebagai menyerupai gelombang kotak atau square wave. Ya, karena penambahan harmonik ganjil itu mengisi kekosongan sudut pada sinyal sinus dasar. Namun pada bagian transisi tajamnya akan muncul efek diak atau tanduk kecil yang tidak bisa hilang sepenuhnya. Oke, dan selanjutnya di sini ada ada 3 tugas ya. Dimana kita diminta untuk membuat program menggunakan MFile untuk membangkitkan daripada gelombang AM dan on off keying. Ya, kita bersihkan dulu ya gelombang AM ya. Nih, oke, kita langsung lihatkan saja. Nah, ini kita sudah buat ini untuk sinyal AM-nya dan ini untuk sinyal on off keying. Jadi program ini itu mensimulasikan dua teknik modulasi amplitudo, yaitu AM analog dan on off keying atau OK itu digital, dengan menggunakan sinyal pembawa berfrekuensi 50 Hz ya. Nah, pada bagian AM itu amplitudo carrier-nya itu diubah secara kontinu untuk mengikuti gelombang sinus atau sinyal informasi, sehingga menghasilkan perubahan tinggi. Perubahan tinggi itu pada gelombang yang halus ya. Sementara pada bagian on off keying yang merupakan bentuk dasar dari amplitude shift keying atau disingkat dengan AX ya. Sinyal carrier itu dimanipulasi berdasarkan data biner. Carrier akan muncul saat on, di mana saat data bernilai 1, dan mati total atau off saat data bernilai 0. Hasil akhirnya akan ditampilkan dalam dua plot yang membandingkan perbedaan bentuk gelombang antara modulasi analog yang bersifat mulus dan modulasi digital yang bersifat putus-putus sesuai deretan bit data ya. Itu untuk gelombang AM dan on off keying. Lalu kita masuk kepada soal kedua ya, dimana kita minta modifikasi dari program pada bagian 4A tadi dengan amplitudenya setengah, sepertiga, seperempat, dan seluruh sampai 1/20, dan frekuensi sinyal berubah seperti dari hitung ya.
frekuensi, 2 frekuensi, 3 dan seterusnya. Lalu dipertanyakan sinyal apakah yang muncul nantinya, ya. Oke, di sini kita sudah membuat ya. Nah, di sini pada Y0 ini itu inisial awal variabel penampung hasil penjumlahan atau total sinyalnya. Dan pada for ini, pada bagian ini ya, itu melakukan perulangan loop sebanyak 20 kali. Itu dari 1 sampai 20. Nah, lalu pada kalau kita lihat ada 1 per n ya di sini, itu untuk pengaturan amplitudo, di mana menghasilkan dari amplitudo dari 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya. Dan juga ada n kali f ya, ini untuk pengaturan frekuensinya, di mana ini menghasilkan dari frekuensi kelipatan 1f, 2f, 3f, dan seterusnya lah dari hitungnya. Lalu y ya, y ini lama ditambah dengan komponen sinyal baru lalu disimpan ke y ya. Coba kita jalankan ya. Nah, ini adalah bentuk sinyalnya, yaitu sinyal sawtooth wave ya, atau kalau kita bilang ini dalam bahasa Indonesia ya gelombang gigi gergaji ya. Jadi ini berbeda dengan gelombang kotak atau square wave yang hanya menjumlahkan frekuensi ganjil. Gelombang gigi gergaji ini terbentuk dari penjumlahan seluruh frekuensi harmonisa antara ganjil dan genap ya, dengan amplitudo yang menurun secara bertahap. Jadi bentuk gerigi ini muncul karena pada kasus ini ya, kita menjumlahkan frekuensi, itu bukan hanya ganjil. Lalu efek riaknya itu garisnya tidak bergetar atau tidak lurus-mulus, karena pada kondisi ini baru menjumlahkan sampai 20 sinyal. Kalau dalam teori Fourier itu semakin banyak sinyal yang dijumlahkan, contohnya itu dari 100 ke 1000 ya, maka garis miring tersebut akan terlihat semakin lurus dan tajam. Oke, ini untuk kondisi modifikasi program tadi yang diminta ya. Lalu selanjutnya ya, di sini yang ketiga kita diminta untuk seperti nomor 2 tadi ya, sinyal dan amplitudenya itu berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Lalu dipertanyakan sinyal apakah yang muncul ya. Kalau kita lihat pada nomor 2 ya, di sini sinyal dan amplitudenya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang muncul? Kita sini sudah membuat programnya ya, dan tinggal menjalankan ya. Oke. Nah, ini adalah sinyal daripada penjumlahan kelipatan genap dari 2F hingga 40F. Ya. Jadi gelombang yang muncul pada grafik ini adalah sinyal gergaji sama seperti tadi ya, di mana ini dibentuk menggunakan harmonisa genap, ada yang ganjil ya. Nah, pada MATLAB ini kan terlihat garis miring diagonal yang menurun secara linear, lalu kembali tegak lurus atau secara vertikal. Tetapi garis diagonalnya itu tidak mulus sempurna, tetapi memiliki riak-riak kecil. Inilah yang disebut dengan fenomena Gibbs yang terjadi karena pada codingan hanya menjumlahkan sinyal hingga harmonisasi ke 40. Jadi kalau semakin tinggi angka batasnya, garisnya itu akan semakin lurus. Baik, dan selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2 ya. Nah,
Pada bab 2 itu kita masuk kepada sampling dan aliasing ya. Nah, sini kita juga dimintakan untuk menjalankan programnya yang kita akan namakan dengan efek sampling nih. Nanti kalau kita jalankan dia akan menghasilkan ini. Ya, sama ya kalau kita lihat ya. Lalu di sini kita diminta untuk mengubah programnya dengan mengganti nilai fs-nya 50, 25 hingga ketiga. Kita akan ganti fs-nya ya. Ya. Nah, kita lihat di sini grafiknya kan terlihat sangat halus dan hampir menyerupai gelombang sinus kontinu. Ya, karena terdapat 50 titik sampel dalam 1 detik. Jadi setiap anak tangga pada fungsi stars itu sangat rapat sehingga lekukan gelombangnya terlihat akurat. Lalu kalau kita coba yang 25. Ya, pada 25 ini grafik mulai menunjukkan sifat tangganya, namun bentuk sinusnya itu masih sangat jelas dan akurat. Representasi puncak dan lembah gelombang itu masih tertangkap dengan baik. Lalu kalau kita coba 10. Nah, efek dari staircase-nya itu kan mulai mencolok, kita lihat sini ya. Nah, kita akan melihat 10 kotak di sini. 10 kotak datar yang akan membentuk satu siklus gelombang. Lalu detail kehalusan daripada sinus itu sudah hilang, tapi pola naik turunnya masih bisa dikenali dengan mudah. Lalu kita coba ke 5 ya. Nah, grafiknya kan jadi sangat kasar dan kaku ya kalau kita lihat. Jadi dengan hanya 5 titik sampel, bentuk gelombangnya lebih mirip susunan balok besar daripada sebuah gelombang. Ya, itu adalah perbedaan untuk yang kelima. Kalau kita coba yang ketiga. Nah, kalau pada ketiga ini terjadi aliasing atau distorsi informasi yang parah. Karena nilai F sudah mendekati ambang batas teorema Nyquist ya. Jadi bentuk sinus 1 Hz asli sudah tidak bisa direkonstruksi dengan benar. Ya, grafik hanya menampilkan 3 langkah besar yang bentuknya sangat jauh berbeda dari sinyal aslinya. Itu adalah perbedaannya. Jadi kalau kita ubah nilai fs-nya, itu akan mengubah seberapa halus atau patah grafik sinus tersebut. Jadi kalau semakin kecil fs-nya, itu semakin sedikit informasi yang diambil dari sinyal asli, sehingga grafik menjadi semakin kotak-kotak dan akhirnya kehilangan bentuk aslinya tadi ya. Lalu yang kedua kita minta di sini untuk aliasingnya. Nah, kalau kita minta untuk jadikan ini dan akan menghasilkan grafik ini. Coba kita jalankan. Ya, serupa ya kalau kita lihat ya. Nah, baik. Lalu diminta sini kita untuk mengubah programnya ya, dengan mengganti nilai F-nya. Lalu kita diminta untuk mengamati perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, F-nya ini kita ubah. Coba kita ubah ke 2. Nah, pada 2 itu grafik terlihat sangat bagus ya dan jelas ya, karena fs 20 itu adalah 10 kali lipat dari f2. Jadi terdapat 10 titik sampel untuk setiap satu gelombangnya. Bentuk sinusnya itu masih sangat mudah dikenali melalui tangga-tangga yang rapat. Kita coba ke 5. Nah, grafik ini kan kita sudah lihat dia lebih kotak-kotak daripada yang tadi ya. Jadi sekarang ini hanya 4 titik sampel per satu gelombangnya. Ini dari 20 per 5 ya. Jadi kita dapatkan 4 ya. Fs 20 dan F-nya 5. Jadi kita bagi dan ada 4. Nah, pada kondisi ini bentuk tangganya itu cukup lebar, tapi pola naik turunnya masih benar-benar mewakili sinyal 5 Hz. Lalu kita coba ke 10. Nah, pada 10 ini ya grafik ini adalah batas Nyquist-nya. Jadi grafik akan terlihat sangat aneh kalau kita lihat. Berupa garis patah-patah yang tajam, ya seperti sinyal kotak atau segitiga.
Kalau kita lihat informasi tentang bentuk lengkung sinus sudah hilang sepenuhnya dan hanya menyisakan titik puncak dan lembah yang ekstrim. Oke, kita coba ke 15. Nah, 15 ini kan terjadi aliasing ya, karena F-nya itu sudah melewati batas Fs per 2. Ya, pada kondisi ini MATLAB itu tidak bisa lagi menggambarkan sinyal 15 Hz dengan benar. Ya, grafik justru akan terlihat seperti sinyal dengan frekuensi 5 Hz. Ini adalah ilusi frekuensi rendah yang muncul akibat sampling yang terlalu lambat. Nah, kalau kita coba ke 18, itu akan semakin lebih parah dia. Nah, lasernya akan semakin lebih parah. Jadi grafik akan terlihat seperti sinyal dengan frekuensi sangat rendah, yaitu 2 Hz. Meskipun kita memasukkan angka 18 Hz, hasil besarnya juga justru lebih tampak seperti gelombang lambat yang terdiri dari tangga-tangga yang lebar. Oke, itu untuk aliasingnya. Nah, lalu kita sini untuk sampling sinyal jamak. Dimana kita juga diminta untuk menjalankan terlebih dahulu menjalankan codingan ini ya. Ya, aku sangat grafik tadi ya. Mohon maaf ya. Ya, ini dia. Oke, kita coba. Ya, kalau kita lihat ini sama ya. Kita lagi jalankan ya. Lalu dimintakan kita untuk menjalankan ini sekarang. Ya. Lalu kita diminta untuk mengeksekusinya, lalu kita bandingkan dengan gambar yang tadi, yang ini. Oke, kita jalankan. Nah, kalau kita bedakan ya pada gambarnya ya, itu kan kedua representasi sinyal ini kan itu merupakan gabungan 6 frekuensi ya, frekuensi harmonis dari 10 hingga 60 Hz, tapi memberikan perspektif visual yang berbeda melalui penggunaan fungsi grafik dan kerapatan data yang tidak sama. Nah, pada gambar pertama itu penggunaan fungsi plotnya itu dengan frekuensi sampling 1000 Hz untuk menghasilkan bentuk gelombang yang tidak halus dan kontinu karena adanya interpolasi linear yang menghubungkan setiap titik sampel. Jadi sehingga ini menyerupai karakteristik sinyal analog di dunia nyata. Tapi sebaliknya dengan gambar kedua ya. Kalau kita lihat itu kan Peralatan menggunakan fungsi stairs ya, yang memberikan tampilan merundak dan menyerupai tangga, di mana nilai suatu sampel dipertahankan tetap hingga sampel berikutnya diambil, atau dengan metode zero order hold ya, yang secara visual itu mempertegas sifat diskrit dari data digital yang tersimpan dalam sistem komputer. Kalau perbedaan teknis lainnya itu terletak pada penurunan frekuensi samplingnya itu dari 1000 Hz menjadi 500 Hz, yang secara langsung itu memangkas jumlah titik data dalam satu detik dari 1001 menjadi 501 sampel. Ya, itu adalah perbandingannya. Oke. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya yang minta sini kita untuk kita ubah nilai fs-nya 400 Hz dan 300 Hz ya pada program langkah B 3B. Lalu kita bandingkan gambarnya dengan gambar 2.5 tadi ya. Oke, ini kan 3B ya. Yang diminta sini kita ubah 400 Hz. Oke, kita ubah. Ya, ini adalah hasilnya dan kita ubah ke 300. Nah, kita bandingkan dengan 2.5 ya. Jadi
Visualisasi sinyal jamak ini itu menunjukkan perbedaan fundamental antara representasi analog ideal dan data digital discrete melalui pemilihan fungsi grafik serta kerapatan sampel yang berbeda. Nah, pada pengaturan dengan frekuensi sampling 1000 Hz yang menggunakan fungsi plot, sinyal hasilnya penjumlahan 6 harmonisa ini tampil sebagai gelombang yang sangat halus, rapat, dan kontinu, di mana detail fluktuasinya itu tajam pada puncak gelombang tertangkap dengan sempurna. Sebaliknya, ketika parameter diubah menggunakan fungsi stairs pada frekuensi sampling 400 tadi dan 300 yang kita lihat sekarang, yang ini, itu estetika visualnya bertransformasi menjadi bentuk tangga yang kaku kalau kita lihat, ya, dan terkotak-kotak tentunya. Fenomena ini mencerminkan mekanisme yang zero order Hall, di mana sistem digital mempertahankan nilai suatu titik data selama interval waktu tertentu sebelum berpindah ke sampel berikutnya, sehingga menghilangkan kesan kemulusan yang terlihat pada grafik dengan frekuensi tinggi. Oke, itu adalah perbandingannya. Lalu di sini kita diminta ya untuk pengaruh fs terhadap rekaman suara. Kita diminta untuk menyiapkan ya sumber suara yang kita dekatkan ke mikrofon laptop kita. Kemudian kita mengetik instruksi ini dan ya, oke. Kita sudah buat juga di sini. Oke, dan selanjutnya kita akan diminta sini untuk melakukan langkah-langkah seperti 31 tadi ya, dengan efisien diubah menjadi 3000, 2000, 1000, 10.000 dan 5.000 ya. Kita akan coba untuk 30.000 ya, 30.000. Kita jalankan. Selesai. Coba kita dengar ya. Tadi perintahnya itu kan play frekuensi itu ya. Itu apa itu? Sini play cek cek. Gedung itu masih jernih, tapi frekuensinya itu sangat tinggi, di frekuensinya itu sangat tinggi, mulai berkurang sedikit ya. Coba kita ganti ke 20.000. Oke, kita coba lagi ya. Coba kita dengar ya. Maaf. Ini diminta lagi ya. Coba kita jalankan. Oh, tidak bisa terdeteksi ya. Jadi coba kita ulang lagi ya. Maaf. Ini diminta lagi. Coba kita jalankan. Oh, tidak bisa terdeteksi ya. Itu kita ulang lagi. Oke, selesai kita jalankan. Nah, sini kalau kita dengar itu mengurangi putarannya. Itu fungsinya granat tinggi itu metode tempo. Coba kita ubah ke 10.000.
Oke, coba kita jalankan. Oke, coba kita ulang pada 10.000 ya. Tadi ada sedikit delay ya. Coba kita jalankan. Ini adalah delaynya tadi ketika saya kalau kita dengarkan itu setelah sudah diterapkan ya, itu kurang jernih, gitar musiknya juga banyak hilang ya. Kalau kita ganti ke 5.000 ya masuk sini lebih parah ya. Kita jalankan saja. Oke, sudah selesai. Coba kita dengar ya. Pada kondisi 5.000 ya. Nah, kalau kita dengar kan sudah sangat terdistorsi ya. Ini kita suruh untuk mengenal lagu dengan jelas ya. Beda dengan tadi 30.000, 20.000. Itu adalah perbedaannya ketika kita mengubah fs-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ada tugas ya diminta di sini ya. Kita diminta untuk menjelaskan perbedaan masing-masing ketimpangan pada tiap langkah percobaan. Ya, penjelasan dimintai dengan gambar. Ya, di sini kan sudah diminta untuk kita rekam tadi dengan 30.000, 20.000, 10.000, 5.000. Nanti akan muncul gambar di sini ya. Jadi kita akan jalankan saja. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pada fs 30.000, 20.000 dan 10.000 serta 5.000 itu terdapat perbedaan signifikan ya di sini ya. Pada sumbu X ya, coba itu serta kerapatan visual sinyal pada setiap grafiknya. Jadi semakin tinggi nilai fs-nya seperti pada 30.000 itu ya, dimana itu mencapai hingga 150.000 sampel, maka grafik gelombang suara yang terbentuk akan semakin rapat dan halus karena sistem mampu menangkap lebih banyak detail getaran suara sesuai dengan teorema Nyquist ya. Sebaliknya pada yang paling rendah di sini 5.000, jumlah sampel bukan klastir, jadi 25.000 titik saja. Kalau sini kita bikin 2,5 ya. Yang dimana secara visual itu membuat grafik terlihat lebih renggang dan secara teknis mengakibatkan hilangnya komponen frekuensi tinggi sehingga kualitas suara menjadi tidak jernih. Inilah membuktikan bahwa frekuensi sampling berpengaruh langsung terhadap akurasi representasi digital sebuah sinyal suara serta besarnya kapasitas penyimpanan data yang dihasilkan dalam memori MATLAB ini ya. Oke. Untuk modul untuk ini kita sudah selesai. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 3 ya. Di sini ya, ini kita masuk kepada pembangkitan nada menggunakan MATLAB ya. Di sini kita diminta sudah membuat ini ya, untuk menyiapkan ini
ada efek sampling. Coba kita jalankan apakah sesuai. Nah, kalau kita tadi gambarnya sesuai ya. Ini nanti kan sudah muncul hal tadi untuk tombol 1. Lalu kita modifikasi atau kita ganti ya. Itu dari tombol 2, minus 9 dan 10. Ya, untuk tombol 2 sini kita sudah buat. Nah, begitu suaranya. Dan juga untuk tombol minus 9 ya. Ini. Ya, untuk tombol 10. Oke, kenapa ada perbedaan suara tersebut ya? Karena di sini sudah kita lihat ya. Kalau tombol 0 itu kan V-nya itu 141 sesuai dengan ini frekuensi hertznya. Dan untuk V2-nya itu kita mengikuti ini. Begitu juga yang lainnya. Kalau tombol 9 dia ini 852 ya, ini yang pertama untuk V pertama dan ini untuk V kedua 3.1477. Makanya ada perbedaan dia ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke membunyikan lagu ya. Sini sudah ada, kita diminta untuk membunyikannya. Baik, di sini membunyikan lagu ya. Ini akan membunyikan lagu Magnum. Nah, itu adalah suara Magnum ya, kalau kita sering dengar. Nah, lalu kita minta memutarkan file Magnum WAV dengan menggunakan software pemutar musik. Ya, kita simpan di data C. Coba kita lihat ya, apakah sudah tersimpan. Ya, ini adalah nada Magnum ya. Sudah sesuai ya. Ya, coba kita gunakan wavepad ya. Nah, ini kita lihat. Oke, itu adalah perubahannya. Lalu kalau kita ubah dia fs-nya ya menjadi 1000, 2000, 4000, kita coba saja ya fs-nya di sini ya. Nah, kalau kita itu di untuk rendah dan tulisnya menjadi 2 kali 5. Jadi dari 0,5 detik menjadi 1 detik. Coba kita buat jadi 2000. Nah, kalau kita dengar ini kan jadi lebih lambat, 4 kali lebih lambat ya. Nadanya turun sangat jauh sehingga suara mungkin menurut terdengar seperti geraman frekuensi rendah yang tidak jelas. Kalau kita buat 1000, nah lagu dimainkan itu kan dalam sangat lambat ya. Selain nadanya itu rendah, kualitas audionya juga hancur kalau kita dengar tadi ya, atau distorsi, karena frekuensi sampling 1000 Hz itu terlalu rendah untuk memproduksi suara musik dengan baik menurut hukum
Nyquist. Itu adalah perbedaannya. Jadi pada kondisi 8000 itu adalah audio terbaik untuk menjalankan lagu ini, ya. Oke, dan selanjutnya diminta di sini kita untuk membuat program file untuk konten nada panggil nomor HP masing-masing. Lalu kita ubah frekuensi sampling jadi up dan down sampling. Lalu kita amati selanjutnya untuk perubahan nadanya. Ya, di sini saya sudah buat programnya, tetapi ini untuk nada dering. Ada di sini. Ya. Dan di sini kita sudah lihat proses samplingnya, down sampling dan up sampling. Jadi akan memainkan kedua nadanya nanti dari down sampling lalu ke up samplingnya. Ini untuk alat asli. Nah, ini untuk down sampling. Nah, ini untuk up samplingnya. Jadi ada perbedaan utama dari kedua nada yang dimainkan ini pada down sampling dan up sampling, yaitu terletak pada kejernihan dan detail suaranya, bukan pada tinggi rendahnya nada atau pitch. Jadi saat kita melakukan down sampling ya ini itu frekuensi sampling dikurangi sehingga jumlah titik data yang menyusun gelombang suara menjadi lebih sedikit. Jadi kalau kita dengar suaranya tadi itu lebih terdengar lebih kasar atau pecah atau kehilangan detail frekuensi tinggi. Sebaliknya kalau upsampling ini itu meningkatkan jumlah titik data sehingga bentuk gelombang sinus menjadi lebih rapat dan halus. Jadi kalau secara teori ini membuat transisi antar sampel suara terdengar lebih mulus dan mendekati kualitas audio resolusi tinggi. Jadi meskipun perbedaannya sangat seringkali sulit kita tangkap oleh telinga kita, jika sumber aslinya sudah baru kita standar. Oke, lalu selanjutnya ya kita sini minta untuk membuat program Mfala memakai satu lagu. Kita pilih sini lagu apa yang kita mau dan kita menyesuaikan frekuensi sampingnya agar menjadi lebih jelas dengar. Ya, ini saya sudah buat satu lagu, yaitu kalau teman-teman tahu itu Twinkle Twinkle Little Star ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah susunan nada-nadanya ya. Kalau kita lihat, yang dimana itu terdiri dari 6 nada, yaitu NC, ND, NE, ya nada C, nada G, E, F, dan D. Ya, semua sudah ada di sini. Kita masukkan. Dan juga nada frekuensi nada dari C mayor ya. Dan frekuensi nada ini kita ambil dari sini bagian ini. Jadi pada saat C4 ya, di sini C4 itu sebesar 261,63 sesuai. Oke. Pada A4 ya, di mana? Ya, ini adalah 4 itu sebesar 40 dan seterusnya dengan yang ini. Itu adalah kita cari untuk frekuensi nadanya untuk membunyikannya. Lalu di sini memberi nadanya pada NC ya, ini ada rumusnya dan 2 dikali pi karena apa C, jadi kita kalikan dengan ini ya, begitu juga seterusnya. Dan di sini ada jedanya itu kita buat 0,4 detik dan itu sama semua jedanya ya, jangan sama ini, jadi nanti akan tampil juga seperti ini ya. Dan
kita buat fs-nya itu 44.100 ya. Nah, ini 0,4 ini untuk dari setiap nadanya. Oke. Coba kita jalankan. Oke, itu adalah membunyikan lagunya. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke bab 4 ya. Kita bersihkan dulu. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk kepada melompat ya. Di sini ada operasi dasar sinyal. Diminta kita untuk melakukan langkah percobaan yang pertama itu untuk pergeseran ya. Sini nanti akan disang seperti ini, dan juga percobaan akan disang seperti ini, bagaimana juga begitu, dan perkalian ya. Dan di sini juga ada tugas. Nah, kita sudah mendekat 20 di script ini. Lalu nanti kita diminta untuk menghasilkan hasil sinyal seperti ini. Oke, saya sudah membuat program-programnya ya. Ini untuk sinyal X1 ya, mana kan sesuai dengan yang 10342. Jadi pada X1 itu yang kita lihat sini itu adalah yang petunjuk dari ini sinyal asli kita. Lalu yang pada bagian ini itu menentukan posisi atau indeks awal sinyal, yaitu dari 0 sampai dengan 4 ya. Dan juga pada ini inti dari soal ya, dimana soalnya kan xn ditambah 4. Nah, dalam pengolahan sinyal tanda plus 4 di dalam kurung ini berarti sinyal digeser ke kiri. Jadi secara matematis kita mengurangi indeks waktu asli dengan 4. Nanti hasilnya posisi yang tadinya softnya 0,1, 2, 3, 4 itu berubah menjadi -4, -3, -2, -1, dan 0. Lalu desain STM ya, di sini untuk menggambarkan sinyal diskrit. Nah, nanti grafiknya akan menunjukkan bahwa bentuk sinyal itu tetap sama, tapi sekarang dari titik -4 pada sumbu horizontal N. Dan yang terakhir itu ada extract ya. Extract ini untuk hanya untuk menampilkan angka-angka pada sumbu X yang muncul dengan jelas dari -4 hingga 0. Kita kode ya. Kita jalankan. Ini kita lihat sinyal N plus 4 itu bergeser ke kiri ya, karena kalau dalam pengolahan sinyal kan tanda plus 4 itu kan dia, apalagi dalam kurung itu berarti sinyal digeserkan ke kiri. Nah, jadi hasilnya kan posisinya itu kan source-nya dari 0, 1, 2, 3, 4 itu berubah jadi dari belakang -4, -3, -2, dan -1 dan 0. Itu adalah untuk yang A. Untuk yang B, kita lihat di sini itu kan berbedanya itu ada pada X2. Nah, di X2 ini itu data amplitudenya ini. Amplitudo sinyal yang berbeda dari soal pertama tadi. Kalau di sini hanya ada 4 titik data. Kalau tadi sini ada 5 titik data. Nah, di sini N-shift sini ya, N2 plus 4 ini adalah perbedaan yang paling krusial dari tadi ya. Kalau pada soal A, kita kan menggunakan -4 untuk geser ke kiri. Kalau soal ini kita menggunakan +4 untuk menggeser sinyal ke kanan. Jadi kalau indeks aks dia itu 0, 1, 2, 3, sekarang berubah jadi posisi 4, 5, 6, dan 7. Ya, lalu di sini ada figur ya, figur 2 ya, pada ini. Itu perintah ini itu membuka general grafik baru agar hasil plot
dari soal ini tidak menimpa grafik soal A tadi. Nah, kalau stem bla bla dan R ini untuk menambah parameter R atau red. Ini adalah warnanya. Jadi ini untuk berfungsi untuk mengubah warna grafik menjadi merah. Karena yang pertama tadi kan warna biru. Karena itu sudah program dari MATLAB-nya, tidak kita tentukan. Lalu ada X ini, itu skala sumber X yang ditentukan untuk menampilkan rentang angka 4 sampai 7 sampai dengan posisi baru sinyal setelah digeser ya. Coba kita jalankan. Nah, ini kan jadi warna merah dia. Ya, ini sesuai yang saya katakan tadi, kalau kita mengapa 4 itu menggeser sinyal ke kanan ya. Nanti ada lampu tadi ya. Jadi indeks akselerator kan seharusnya 0 1 sampai 0 sampai 3. Nah, kalau di sini 4 sampai 7 ya. Jadi ke selanjutnya kita bersihkan dulu ya. Lalu kita masuk kepada soal selanjutnya, yaitu hasil pencerminan dua sinyal. Ya, ini untuk pencerminan, oke. Sudah sesuai ya. Jadi kalau ini pencerminan ini pada N1 dan N2 plot ini itu dengan kita memberikan tanda negatif pada variabel indeks faktor tertentu, itu posisi yang tadinya ada positif diputar atau dicermin ke arah negatif nantinya. Dan subplot ini 212 ini itu perintah membagi satu jendela menjadi gambar dua baris, yang dimana angka 1 berarti posisi pertama atau di atas untuk X1 dan angka 2 berarti posisi kedua ke bawah untuk X2. Lalu ada stem ya di sini ya. Itu kalau itu berbeda dengan soal yang tadi. Karena ini untuk mengubah nilai variabel n dulu. Nah, di sini operasi negatifnya langsung dimasukkan ke dalam fungsi stem untuk menampilkan hasil pencerminan secara instan. Lalu kita sini ada line ya, line width. Ini perintah ini cuma untuk mempertegas atau mempertebal garis batas sinyal ya, agar terlihat lebih jelas dibanding garis standarnya. Kalau kita jalankan, nah, dia lebih jelas dengan line width tadi. Ini pencerminannya. Oke, kita lanjut kepada soal selanjutnya, itu diminta adalah penjumlahan. Dimana itu juga sudah buat di sini ya. Jadi kalau penjumlahan ini pada program ini ya, kalau kita lihat di sini kan ada zero padding ya, yaitu pada di sini. Nah, karena X1 itu punya 5 data dan X2 itu cuma 4 data, ya kita harus menambah 0 di akhir X2 agar ukurannya sama, 5 dan 5, panjang sini 5, sini juga 5. Jadi kalau kita tidak membuat ini tuh MATLAB-nya akan error nanti saat menjumlahkan karena ukuran array-nya sudah berbeda ya. Lalu pada ini Y ini itu setelah kita menyamakan ukurannya di sini, itu sinyal dijumlahkan titik demi titik ya. Contohnya itu kalau data pertama X1 itu 1 kan, lalu kita tambah dengan X2 ini 2, itu akan menghasilkan 3 dan seterusnya nantinya. Lalu pada subplot ya, subplot ini 311 ya. Ini subplot ini itu perintahnya nanti akan membagi layar menjadi 3 baris. Baris ketiga nanti itu digunakan khusus untuk menampilkan hasil akhir penjumlahan Y.
agar bisa dibandingkan langsung dengan sinyal aslinya di atas. Lalu ada K, ya, K ini untuk memberi warna hitam nanti ya pada grafik, untuk hasil penjumlahannya, untuk membedakan sinyal asalnya tadi ya. Coba kita jalankan. Nah, ini untuk sinyal X1 ya, warna biru, dan sinyal X2 untuk warna merah ya. Dan ini untuk asal penjumlahnya, jadi berbeda warnanya untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita coba ya, kita jumlahkan ya, itu hasilnya akan sesuai nanti. Bisa teman-teman jumlahkan sendiri ya, pasti hasilnya akan sama dengan ini. Dan selanjutnya kita masuk kepada perkalian sinyal. Nah, pada perkalian sinyal ini di sini ya, X2 pada ini juga sama dengan tadi. Itu wajib dilakukan agar sama-sama jumlah 5. Kalau tidak 5 itu nanti error ya, atau tidak bisa diproses. Nah, di sini adalah operasinya. Maaf, sini seharusnya operasi perkalian. Nah, jadi ini kita perhatikan di sini ada titik sebelum bintang. Nah, ini adalah operator elemen wise multiplication. Artinya MATLAB akan menghadirkan angka pada posisi yang sama. Contoh, data pertama X1 dikalikan dengan data X2, begitu seterusnya. Lalu di sini ada support juga, ya ini nanti untuk menunjukkan hasil akhir perkalian. Ya, kita bisa melihat amplitude yang dihasilkan cenderung berubah drastis, tergantung itu hasil kali kedua sinyal aslinya. Dan kayaknya juga sama seperti tadi, untuk membedakan saja. Kita jalankan. Ya, kalau kita lihat di sini ya hasilnya kan sesuai. Pada ini kita bilang 2 kali 1, kita dapatkan 2. Dan sini 4 dikalikan 0, kita dapatkan 0. Lalu 1 dikalikan dengan 3, hasilnya 3. Lalu pada ini 4 dikalikan dengan 1, hasilnya 4. Dan di sini 0 dikalikan dengan 2, hasilnya 0. Ya, itu sudah sesuai. Demikianlah pembahasan ini pada modul 2 praktikum sinyal digital ini. Sekian dan terima kasih.